Pertama, Susi Pujiastuti. Nama Susi Pujiastuti tentu sudah tak asing lagi. Yap, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia satu ini memang dikenal memiliki keberanian yang luar biasa. Biasa disapa Bu Susi, beliau dengan keberaniannya pernah menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kerja kerasnya itu pun mendapat apresiasi dari pemerintah. Meski saat ini sudah tak menjabat sebagai salah satu menteri Indonesia, namun namanya masih tetap diingat oleh banyak orang sebagai sosok perempuan Indonesia dengan keberaniannya. Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service saja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya tidak suka kerja sama orang, tidak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling dekat di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung, di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Kan itu amanah undang-undang, selama undang-undang tidak diganti ya tidak boleh berhenti. Undang-undangnya ganti dulu kalau mau berhenti nenggelam kapal. Dan itu deterrent efeknya kan hebat, puluhan ribu kapal. Kedua, Najwa Shihab. Jika kalian tertarik dengan dunia jurnalis, mungkin nama Najwa Shihab atau biasa disapa Nana ini bisa dijadikan panutan bagi mereka. Sosok jurnalis perempuan yang dikenal cerdas dan kritis ini memang banyak mencuri perhatian publik. Aksi Nana yang tegas dan cerdas dalam menyampaikan informasi, serta selalu berpikir kritis sebelum memberikan informasi kepada masyarakat tentu saja membuat banyak orang memberikan dukungannya pada sosok inspiratif satu ini. Menurut saya framework atau paradigma pertamanya adalah lakukan apa yang kamu suka sehingga kamu bisa excellent di apa yang kamu suka. Jadi pertama memantapkan skill, memperluas jaringan, karena buat jurnalis itu kunci atau kekayaan terbesar jurnalis sesungguhnya itu relasi atau jaringan. Dan kemudian just craft your art, jadi be the best as you can be, karena dengan seperti itu akan punya signature sendiri. Jadi misalnya kalau pewawancara, jadi pewawancara yang punya style sendiri, yang punya ciri khas sendiri, sehingga orang akan bisa mudah mengenali karyamu di tengah begitu banyak karya, dan itu bisa jadi personal branding. Dan Ketiga, Sri Mulyani. Menteri perempuan lainnya selain Susi Pujiastuti adalah Sri Mulyani. Menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani juga dikenal sebagai tokoh perempuan Indonesia yang inspiratif. Nama Sri Mulyani pernah masuk ke dalam perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia, versi majalah Forbes pada tahun 2008 silam. Jadi, dengan kerja keras dan ketekunan beliau dalam mengatur keuangan negara, tentu sikap ini bisa dijadikan panutan. Keuangan Hong Kong Finance Asia menobatkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 2017 di kawasan Asia. Penghargaan ini diberikan atas penilaian kerja Sri Mulyani yang dipandang memiliki reputasi gemilang dan etos kerja yang gigih. Tangan dingin wanita yang akrab disapa Ani ini dalam mengatur roda perekonomian Indonesia, salah satunya membawa Indonesia sebagai negara dengan pencapaian teks amnesti atau pengampunan pajak terbaik di dunia. Sri Mulyani juga dinilai mampu mengurangi target defisit fiskal yang dikhawatirkan menembus angka 3%. Keempat, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Nama Retno Marsudi juga bisa dijadikan panutan bagi anak-anak masa kini. Sebagaimana Young Woman dan GPF menyebutkan, Retno Marsudi adalah sosok panutan dan sumber inspirasi bagi jutaan wanita, baik di Indonesia maupun beberapa negara. Beliau juga pernah dinobatkan agen perubahan dunia oleh PBB. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas berbagai terobosan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, khususnya dalam memajukan agenda 2030 dan pembangunan berkelanjutan. Kelima, Tri Risma Maharani. Siapa tak mengenal sosok Bu Risma atau bernama lengkap Tri Risma Maharani? Nama beliau yang dikenal sebagai sosok panutan di Surabaya, ini juga banyak dibicarakan di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020 lalu. Berkat kerja keras beliau dengan sikap yang keibuan namun tegas, ia pun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Keenam, Butet Manurung, dikenal sebagai sosok pahlawan masa kini yang berjuang di bidang pendidikan. Butet Manurung merupakan salah satu pendiri Sekolah Rimba, sekolah yang mengajarkan baca tulis pada anak-anak suku anak dalam di pedalaman Jambi. Adanya penindasan dari pihak luar mengakibatkan banyak anak yang kekurangan wawasan dan pendidikan. Inilah yang menjadikan Butet banyak disebut sebagai sosok pahlawan masa kini dalam pendidikan Indonesia. Tak hanya itu, Butet juga pernah dianugerahkan penghargaan Heroes of Asia Award 2004 oleh majalah Times pada tahun 2004 silam. Kebanyakan masyarakat adat di Indonesia kan dibantuin aja sama orang luar. Aku ingin mereka bisa membantu dirinya sendiri gitu, melawan semua sendiri. Pendidikan harus memberi manfaat buat kehidupan seseorang, bisa menjadi aktualisasi diri.